Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pemasaran mencakup chapter 17 dan 18. Nah, kelompok 10 ini beranggotakan ada Dwi Eva Mewati, ada Indah Kusumawardani, saya selaku presentator Arya Prasetyo. Slide-nya akan disampaikan oleh Eva. Chapter 17 Designing and Managing Integrated Marketing Channels, yaitu ada saluran pemasaran dan jaringan nilai. Yang pertama, pentingnya saluran. Pentingnya suatu saluran. Sistem saluran pemasaran adalah serangkaian saluran pemasaran tertentu yang digunakan perusahaan dan keputusan tentangnya merupakan salah satu yang paling penting yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Yang kedua ada pemasaran multisaluran. Perusahaan yang sukses saat ini biasanya menggunakan pemasaran multisaluran, menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan di satu area pasar. Penelitian, penelitian telah menunjukkan bahwa pelanggan multisaluran dapat lebih berharga bagi pemasar. Yang ketiga ada mengintegrasikan saluran pemasar multisaluran. Sebagian besar perusahaan saat ini telah mengadopsi pemasaran multisaluran. Sistem saluran pemasaran terpadu adalah sistem di mana strategi dan taktik penjualan melalui satu saluran mencerminkan strategi dan taktik penjualan melalui satu atau beberapa saluran lainnya. Yang keempat ada jaringan nilai. Pandangan rantai pasokan suatu perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan merupakan pandangan linier dari aliran bahan dan komponen melalui proses produksi hingga penjualan akhir kepada pelanggan. Yang kelima ada revolusi saluran digital. Revolusi digital secara mendalam mengubah strategi distribusi. Dengan semakin nyamannya pelanggan, baik individu maupun bisnis, untuk berbelanja secara daring dan maraknya penggunaan ponsel pintar. Strategi saluran konvensional di toko fisik dimodifikasi atau bahkan diganti. Selanjutnya ada peran saluran pemasaran. Fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran melakukan pekerjaan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran ini mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang membutuhkan atau menginginkannya. Selanjutnya ada tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari setiap saluran. Kita akan menggunakan jumlah tingkat perantara untuk menentukan panjang saluran. Selanjutnya ada saluran sektor jasa. Banyak bank baru, perusahaan asuransi, dan perjalanan, serta pialang saham yang paling sukses telah muncul dengan operasi yang sepenuhnya atau sebagian besar. Selanjutnya ada keputusan desain channel. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan harga, ragam produk, dan kenyamanan serta tujuan belanja mereka sendiri. Segmentasi saluran tersebut ada dan pemasar harus menyadari bahwa konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda selama proses pembelian. Selanjutnya, menetapkan tujuan dan batasan. Pemasar harus menyatakan tujuan saluran mereka dalam hal tingkat keluaran layanan yang ingin mereka berikan dan tingkat biaya dan dukungan terkait dalam kondisi kompetitif. Anggota saluran harus mengatur tugas fungsional mereka untuk meminimalkan biaya dan tetap memberikan tingkat layanan yang diinginkan. Selanjutnya, mengidentifikasi alternatif saluran utama. Setiap saluran, mulai dari tenaga penjualan hingga agen, distributor, dealer, surat langsung, telemarketing, dan internet, semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif saluran utama. Setiap alternatif saluran perlu dievaluasi berdasarkan kriteria ekonomi, kontrol, dan adaptif. Selanjutnya di slide 5 ada keputusan manajemen saluran. Di sini ada 6 poin. Yang pertama,
Pemilihan anggota saluran. Bagi pelanggan saluran adalah perusahaan. Pertimbangkan kesan negatif yang akan didapat pelanggan terhadap contohnya perusahaan McDonald, Shell Oil, atau Mercedes-Benz. Jika satu lebih gerai atau dealer, mereka secara konsisten tanpa kotor, tidak efisien, atau tidak menyenangkan. Yang kedua, anggota saluran. Sebuah perusahaan perlu memandang perantaranya dengan cara yang sama seperti memandang pengguna akhirnya. Perusahaan harus menentukan kebutuhan dan keinginan mereka dan menyesuaikan penawaran salurannya untuk memberi mereka nilai yang unggul. Yang ketiga, menilai anggota saluran. Produsen harus mengevaluasi kinerja perantara secara berkala terhadap standar seperti pencapaian kuota penjualan, tingkat inventaris rata-rata, waktu pengiriman pelanggan, serta penanganan barang yang rusak dan hilang. Diperlukan kerjasama dalam program promosi dan pelatihan tersebut. Selanjutnya ada memodifikasi desain dan pengaturan saluran. Tidak ada strategi saluran yang tetap efektif selama siklus hidup produk. Jadi kita perlu memodifikasi desain dan pengaturan saluran. Di pasar yang kompetitif dengan hambatan masuk yang rendah, struktur saluran yang optimal pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, keputusan memodifikasi saluran. Seorang produsen harus meninjau dan memodifikasi desain dan pengaturan salurannya secara berkala. Saluran distribusi mungkin tidak berfungsi sesuai rencana. Pola pembelian konsumen berubah, pasar berkembang, persaingan baru muncul, saluran distribusi inovatif muncul, dan produk bergerak ke tahap selanjutnya dalam siklus hidup produk. Yang terakhir ada pertimbangan saluran global. Pasar internasional menimbulkan tantangan tersendiri, termasuk variasi dalam kebiasaan, belanja pelanggan, dan kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan atau legitimasi sosial, tetapi peluang memang ada. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rehan dari slide 6 sampai slide 9. Ini adalah integrasi dan sistem saluran. Yang pertama, sistem pemasaran vertikal. Sistem adalah jenis saluran distribusi di mana produsen, grosir, dan pengecer bekerja sama dalam satu sistem terintegrasi untuk memaksimalkan efisiensi dan mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan utamanya adalah menghilangkan konflik saluran, meningkatkan koordinasi, dan memastikan produk sampai ke konsumen dengan cara yang paling efektif. Lalu ciri utama sistem pemasaran vertikal adalah integrasi saluran distribusi, koordinasi, dan tujuan bersama. Lalu jenis-jenis sistem pemasaran vertikal VMS korporat, VMS kontraktual, VMS administratif. Dan keunggulannya sendiri yaitu mengurangi konflik saluran, efisiensi operasional, kontrol lebih baik, dan peningkatan kecepatan. Dan kelemahannya tersendiri yaitu biaya awal yang tinggi, kurang fleksibilitas, risiko konsentrasi, dan selanjutnya ada sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal adalah pendekatan di mana dua atau lebih perusahaan pada tingkat saluran distribusi yang sama bekerja sama untuk mencapai tujuan pemasaran bersama. Sistem ini sering digunakan untuk berbagi sumber daya, memperluas jangkauan pasar, atau menghadapi pesaing yang lebih besar. Nah, ciri utama pemasaran horizontal yaitu kerjasama pada tingkat yang sama, tujuan bersama, berbagi sumber daya. Lalu contoh sistem pemasaran yaitu aliansi strategis, kolaborasi merek, toko gabungan, kolaborasi dalam teknologi. Dan pemasaran horizontal ini memiliki keunggulan yaitu pembagian risiko, peningkatan kapabilitas, penetrasi pasar yang lebih cepat, dan efisiensi biaya. Dan kelemahannya sendiri yaitu potensi konflik, ketergantungan, kompleksitas operasional, dan ketidakjelasan identitas merek.
Lalu selanjutnya ada praktik pemasaran perdagangan. Nah, yang pertama perusahaan murni. Perusahaan murni adalah entitas usaha yang hanya berfokus pada aktivitas tertentu tanpa campuran dengan aktivitas lain di luar bidang usahanya. Sifatnya cenderung lebih terfokus pada satu lini bisnis utama. Misalnya, karakteristik yang pertama tidak memiliki aset yang benar, fokus pada jasa teknologi atau pengelolaan. Operasi bisnis lebih abstrak atau berbasis digital. Lalu yang kedua, perusahaan fisik. Perusahaan fisik adalah entitas usaha yang memiliki aset nyata dan terlibat langsung dalam aktivitas produksi, distribusi, atau penyediaan. Barang yang berbentuk fisik, fokusnya sering kali pada proses manufaktur dan pengelolaan barang fisik. Dan karakteristik tersebut adalah memiliki aset fisik seperti pabrik, gudang, atau toko. Lalu produksi atau distribusi barang yang nyata, dan aktivitas operasionalnya membutuhkan fasilitas yang baik. Lalu selanjutnya, praktik pemasaran manajemen perdagangan. Yang pertama yaitu perubahan pelanggan dan perilaku perusahaan. Perubahan pelanggan dan perilaku perusahaan seringkali mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pasar. Hal ini mencakup yang pertama perubahan dan preferensi. Pelanggan cenderung lebih memilih produk yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, dan atau menawarkan personalisasi. Lalu perilaku pembelian. Perubahan ke arah belanja online, preferensi terhadap pengalaman dibandingkan produk, serta loyalitas merek yang semakin longgar. Lalu harapan terhadap perusahaan, transparansi, etika bisnis, dan keberlanjutan menjadi nilai tambah yang dicari pelanggan. Lalu inovasi produk, mengembangkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Lalu yang terakhir digitalisasi, meningkatkan kehadiran online seperti e-commerce, media sosial, dan penggunaan data pelanggan. Pendekatan pelanggan yang lebih personal, memanfaatkan teknologi seperti AI untuk menciptakan pelanggan yang lebih spesifik. Lalu yang kedua, praktik pemasaran manajemen perdagangan. Dalam manajemen perdagangan, praktik pemasaran dalam manajemen perdagangan berfokus pada strategi untuk memaksimalkan efisiensi dalam hubungan perdagangan antara produsen, distributor, dan konsumen. Komponen yang utama, strategi promosi dan penjualan, penggunaan diskon, program loyalitas dan kampanye pemasaran untuk menarik pelanggan, lalu pengelolaan rantai pasok, efisiensi logistik dan distribusi untuk memastikan barang tersedia sesuai kebutuhan pasar, lalu kolaborasi dengan mitra perdagangan, pengembangan hubungan strategis dengan distributor, pengecer, dan agen. Lalu yang terakhir, privasi. Dalam bisnis dan pemasaran, privasi adalah aspek yang semakin penting dalam bisnis, terutama di era digital, karena data pelanggan menjadi salah satu aset utama perusahaan. Konflik kerjasama dan kompetisi. Jenis konflik dan kompetisi. Konflik dan kompetisi sering terjadi dalam bisnis, khususnya dalam saluran distribusi. Konflik yang pertama yaitu konflik horizontal, terjadi antara anggota saluran yang berada pada tingkat yang sama, seperti antara dua pengecer atau distributor. Contoh, dua pengecer bersaing dengan memberikan diskon besar-besaran yang merusak pasar.
Lalu yang kedua ada konflik vertikal. Terjadi antara anggota saluran yang berbeda yang berada pada tingkat yang berbeda, seperti produsen dan distributor. Contohnya yaitu distributor merasa produsen mengganggu wilayah mereka dengan menjual langsung ke pelanggan. Lalu selanjutnya ada konflik multi saluran. Terjadi ketika perusahaan menggunakan beberapa saluran yang saling bersaing. Contoh, penjualan perusahaan mengurangi penjualan distributor fisik. Lalu jenis kompetisi yang terjadi, kompetisi di antara anggota saluran yang berada di tingkat yang sama. Lalu kompetisi antar saluran, terjadi antara saluran distributor yang beda. Dan yang terakhir kompetisi global, saluran dari perusahaan global bersaing di pasar lokal. Lalu yang kedua penyebab konflik saluran. Konflik saluran sering muncul karena ketidakseimbangan atau ketidaksepahaman di antara anggota saluran distribusi. Beberapa penyebabnya yaitu tujuan yang bertentangan, lalu ketidakseimbangan kekuasaan, tumpang tindih wilayah, dan perubahan kebijakan. Lalu selanjutnya mengelola konflik saluran. Mengelola konflik saluran adalah hal yang penting untuk menjaga hubungan yang sehat di antara anggota saluran. Komunikasi yang transparan, negosiasi dan mediasi, insentif dan imbalan, dan penggunaan teknologi. Lalu selanjutnya ada pengenceran dan kanibalisasi. Pengenceran dan kanibalisasi adalah tantangan dalam pemasaran saluran. Pengenceran terjadi ketika produk atau saluran baru memperlemah merek atau saluran yang sudah ada. Contoh, perusahaan memperkenalkan versi lebih murah dari produk premium yang merusak citra merek premium. Lalu kanibalisasi terjadi ketika penjualan produk baru menggantikan penjualan produk lama dalam suatu perusahaan. Contoh, peluncuran varian baru smartphone oleh perusahaan yang mengurangi penjualan varian sebelumnya. Lalu masalah hukum dan etika dalam saluran. Masalah hukum dan etika dalam saluran. Hubungan saluran distribusi juga melibatkan aspek hukum dan etika yang perlu diperhatikan seperti masalah hukum, pelanggaran wilayah, praktik monopoli, perjanjian yang tidak adil, dan diskriminasi harga. Slide selanjutnya akan Lalu, disampaikan oleh Indah Kusuma. Menjual eceran. Poin pertama yaitu jenis-jenis pengecer. Konsumen saat ini dapat berbelanja barang dan jasa di pengecer toko, pengecer non-toko, dan organisasi retail. Pengecer toko. Pengecer juga memenuhi preferensi konsumen yang sangat berbeda untuk tingkat layanan dan layanan tertentu. Secara khusus, mereka memposisikan diri sebagai penyedia salah satu dari 4 tingkat layanan, yaitu layanan mandiri, pemilihan mandiri, layanan terbatas, dan layanan toko. Yang kedua yaitu retail non-toko. Meskipun sebagian besar barang dan jasa dijual melalui toko, retail non-toko telah tumbuh jauh lebih cepat daripada retail toko. Terutama mengingat e-commerce dan m-commerce, retail non-toko terbagi dalam 4 kategori utama, yaitu pemasaran langsung yang mencakup telemarketing dan penjualan daring, penjualan langsung, penjualan otomatis, dan layanan pembelian. Yang ketiga yaitu retail korporat dan waralaba. Meskipun banyak toko retail yang dimiliki secara independen, semakin banyak yang menjadi bagian dari organisasi retail korporat. Organisasi ini mencapai skala ekonomi, daya beli yang lebih besar, pengenalan merek yang lebih luas, dan karyawan yang lebih terlatih daripada yang biasanya
dapat diperoleh toko independen sendiri. Dalam laba, masing-masing penerima waralaba merupakan kelompok perusahaan erat hubungannya, yang operasi sistematisnya direncanakan, diarahkan, dan dikendalikan oleh inovator operasi yang disebut pewaralaba. Poin kedua yaitu lingkungan pemasaran retail modern. Struktur pasar retail kompetitif, pasar retail sangat dinamis, dan sejumlah jenis pesaing dan persaingan baru telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, bentuk dan kombinasi retail baru. Yang kedua, pertumbuhan pengecer besar. Yang ketiga, pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang keempat, munculnya retail cepat. Yang kelima, penurunan pengecer pasar menengah. Peranan teknologi sangat mempengaruhi cara pengecer menjalankan hampir setiap aspek bisnis mereka. Para pengecer juga menggunakan teknologi untuk mempengaruhi pelanggan saat mereka berbelanja. Poin ketiga yaitu keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran pengecer di beberapa area utama, target pasar, saluran, ragam produk, pengadaan, harga, layanan, suasana toko, aktivitas dan pengalaman toko, komunikasi, dan lokasi. Tangan sesungguhnya dimulai setelah menentukan ragam produk toko, saat pengecer harus mengembangkan strategi diferensiasi produk. Label pribadi. Yang pertama, peran label pribadi. Bagi banyak produsen, pengecer adalah kolaborator sekaligus pesaing. Menurut Asosiasi Produsen Label Pribadi, merek toko sekarang mencakup 1 dari setiap 5 barang yang dijual di supermarket. Perantara mungkin dapat menggunakan produsen dengan kapasitas berlebih yang akan memproduksi barang-barang merek dagang dengan biaya rendah. Biaya lain seperti penelitian dan pengembangan iklan, promosi penjualan, dan distribusi fisik juga jauh lebih rendah sehingga merek dagang dapat menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu faktor keberhasilan merek dagang, faktor keberhasilan label pribadi. Dalam pertarungan antara produsen dan merek dagang, pengecer memiliki kekuatan pasar yang sangat meningkat. Karena ruang tak terbatas, banyak supermarket mengenakan biaya penempatan untuk menerima merek baru guna menutupi biaya pencatatan dan penyimpanannya. Pengecer membangun kualitas yang lebih baik ke dalam merek dagang toko mereka dan menekankan kemasan yang menarik dan inovatif. Lalu grosir, tren dalam grosiran. Grosir distributor telah menghadapi tekanan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir dari sumber persaingan baru, pelanggan yang menuntut, teknologi baru, dan lebih banyak program pembelian langsung oleh pembeli industri, institusional, dan eceran yang besar. Keluhan utama produsen terhadap pedagang grosir adalah mereka tidak secara agresif mempromosikan lini produk produsen dan mereka bertindak lebih seperti penerima pesanan. Mereka tidak memiliki cukup inventaris, karena itu tidak memenuhi pesanan pelanggan dengan cukup cepat. Mereka tidak menyediakan informasi pasar, pelanggan, dan persaingan terkini kepada produsen. Pasar logistik. Yang pertama yaitu sistem logistik terpadu. Tugas logistik pasar memerlukan sistem logistik terpadu yang mencakup manajemen material, sistem aliran material, dan distribusi fisik, dibantu oleh teknologi informasi.
Sistem informasi memainkan peran penting dalam pengelola logistik pasar, khususnya melalui komputer, terminal titik penjualan, kode batang produk yang seragam, pelacakan satelit, pertukaran data elektronik, dan transfer data elektronik. Logistik pasar mencakup beberapa aktivitas. Yang pertama adalah perkiraan penjualan yang menjadi dasar perusahaan menjadwalkan distribusi, produksi, dan tingkat inventaris. Yang kedua yaitu tujuan pasar logistik. Banyak perusahaan menyatakan tujuan logistik pasar mereka sebagai mendapatkan barang yang tepat ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya paling rendah. Tidak ada sistem yang dapat memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi secara bersamaan. Layanan pelanggan yang maksimal berarti persediaan yang besar, transportasi premium, dan banyak gudang, yang semuanya meningkatkan biaya logistik pasar. Yang ketiga yaitu keputusan pasar logistik. Sebagian besar perusahaan saat ini mencoba memperpendek siklus pesanan hingga pembayaran, yaitu waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Setiap perusahaan harus menyimpan barang jadi hingga terjual karena siklus produksi dan konsumsi. Lebih banyak lokasi penyimpanan berarti barang dapat dikirim ke pelanggan lebih cepat. Tenaga penjualan ingin perusahaan mereka menyimpan stok yang cukup untuk memenuhi semua pesanan pelanggan dengan segera. Kesimpulan, mengelola retail, grosir, dan logistik melibatkan perencanaan dan pengelolaan saluran distribusi yang efisien untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses ini mencakup pengadaan, manajemen inventaris, pergudangan, dan transportasi. Kegiatan utama termasuk pemrosesan pesanan dan penanganan material yang efektif. Untuk mencapai tujuan logistik, perusahaan harus menyeimbangkan biaya dan layanan pelanggan. Selain itu, integrasi teknologi dan kolaborasi dengan mitra logistik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.